Selamat pagi Alberta. Semua aman, kering? Nggak ada yang kehujanan ya? Oke, yuk sebelum kita mulai ibadah kita bersatu dulu sebentar. Kita minta pimpinan Roh Kudus dalam ibadah kita pagi ini. Kita bawa kepada Tuhan pagi ini apapun keadaan kita, baik yang lagi happy atau lagi sedih, yang sedang banyak berkat atau lagi banyak masalah, biar kita bawa ke dalam kakinya Tuhan pagi ini. Apapun itu, biar itu gak mengganggu kita, baik itu berkat ataupun masalah, tidak mengganggu fokus kita dalam ibadah pagi ini. Mari kita siapkan hati kita. Ya Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih kami masih bisa menikmati satu hari lagi dalam hidup kami. Terima kasih kami masih bisa bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Terima kasih kami masih bisa datang ke tempat ini, beribadah bersama saudara-saudari kami Tuhan, walaupun di tengah hujan di depan. Terima kasih untuk saudara-saudari kami juga yang masih dalam perjalanan, yang Tuhan tetap pimpin sampai di sini juga dengan selamat. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ibadah ini. Karena kami tahu kalau kami masih bisa beribadah pagi ini hanya karena anugerah Tuhan saja. Karena itu kami tidak akan sia-siakan kesempatan ini Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah-Mu dengan sepenuh hati kami. Kami mau belajar kebenaran-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami mau berikan persembahan kami yang terbaik yang bisa kami berikan. Kami mau menikmati Engkau Tuhan di dalam ibadah pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ibadah ini, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menaikkan pujian bagi-Mu. Haleluya, amin. Alberta sedang untuk berdiri. Kita mau mulai pujian kita mau katakan hanya Dia yang layak dipuji, hanya Dia yang layak disembah. Dia Raja segala raja, Dia pencipta langit bumi ini. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Alberta katakan layak, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Haleluya. Hanya Dia yang layak terima pujian kita. Hanya Dia yang layak terima ucapan syukur kita. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Alberta nyanyikan Hosana. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Tuhan, hanya Kau yang layak terima pujian kami. Kau Raja di atas segala raja. Termulia. Sekali lagi Alberta nyatakan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dari dulu sampai selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Ya Tuhan, Kau yang terbesar, Kau yang termulia. Kau pencipta langit bumi ini. Kau Allah yang agung, Kau yang perkasa, Kau Allah yang dahsyat. Kami nyanyikan Hosana, Hosana bagi anak Daud. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Hanya namamu saja Tuhan, hanya namamu yang layak terima pujian kami. Hanya namamu yang layak terima penyembahan kami. Hosana, terpujilah Kau. Kami datang Tuhan, kami bawa ucapan syukur kami. Kami bawa pujian kami, kami bawa penyembahan kami, kami bawa diri kami seutuhnya Tuhan, untuk memuji, meninggikan, mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan, haleluya. Di hadapan Tuhan yang besar, kami mau terus nyanyikan Hosana, Hosana. Hosana bagi anak Kau. Hosana
Tepuk tangan paling meriah buat Raja kita Alberta. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, nama di atas segala nama. Nama di mana ada keselamatan, ada penghiburan, ada kekuatan. Terima kasih Tuhan, di hadapan Engkau yang begitu besar, di hadapan Tuhan pencipta langit bumi ini, di hadapan Tuhan pencipta alam semesta ini, kami datang Tuhan dengan penuh rasa syukur karena kami boleh diangkat jadi anak-Mu, kami boleh terima anugerah-Mu, kami boleh diselamatkan, kami boleh dibasuh dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih Tuhan, dan di hadapan Tuhan kami mau terus memuji dan menyembah-Mu. Kami mau terus bersuka cita, menari, bersorak bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap lanjutkan pujian-pujian kami. Haleluya, amin. Salam Alberta. Yuk sebelum kita mulai pujian kita lagi, berikan dulu salam dan senyum buat saudara-saudarimu. Oke, semua Alberta bersuka cita? Semua bersuka cita? Amin. Yuk yang bersuka cita kita mau nyanyikan pujian ini. Terima sukacita surga. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Tuhan ada di dalam hati kita Alberta. Dia yang memberi semangat buat kita. Dia yang memberi kekuatan. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Yang terima sukacita dari surga, nyanyikan dengan rasa syukurmu. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Nyatakan sekali lagi Alberta. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Kami takkan patah semangat Tuhan. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi
lagi dengan iman Bu Alberta. Nyatakan sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Terima kasih Tuhan untuk sukacita darimu saja. Amin. Semua bersyukur untuk sukacita dari Tuhan. Amin. Dan gak cuma sukacita, gak cuma kekuatan, tapi setiap hari kita dipimpin oleh Dia. Amin. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, Dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Karena apa Alberta? tiap langkah Ya, karena ini yang kami tahu Tuhan. Tuhan Engkau yang memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Kita nyanyi bait duanya Alberta ya. Waktu imanku mulai lemah dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang juru selamatku yang esa. Aku kuat sebab Tuhan dekat. Tiap langkahku ku tahu yang pimpin ke tempat tinggimu di antaranya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Amin. Setiap langkah hidup kita tahu Tuhan yang pimpin. Sampai nanti akhir hidup kita, sampai nanti kita tiba di rumah Bapa surga. Terima kasih Tuhan untuk pimpinanmu. Kita nyanyikan bait 3-nya ya. Di dalam Tuhan saja. Di dalam Tuhan saja harapanku. seperti tangannya sejahtera, Dipegangnya kunci kota Allahku. Negeri perjanjian mulia. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku di antaranya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba. Sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Amin. Silakan duduk Alberta. Oke, setelah kita sudah
dengan sukacita memuji Tuhan kita, dengan semangat bernyanyi buat Tuhan. Mari juga dengan semangat yang sama kita mau belajar kebenaran firman-Nya pagi ini. Kita siapkan hati kita. Dan saya undang juga kita bisa belajar satu lagu baru ini. Judulnya Abba. Kita belajar bersama dan juga kita renungkan setiap kata-katanya ya. Kita mau katakan dia Bapa yang penuh kasih, dia yang selalu setia, dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita dilayakkan boleh memanggil dia Abba, Bapa. yang penuh kasih, yang selalu setia, beri yang terbaik, Bapa yang penuh cinta, Kau pelihara. meski tak ku pinta. Bapa, sumber kasih sempurna, Kau selalu ada. Segenap hatiku Kan menyembah-Mu, segenap jiwaku kan memuji-Mu. Dalam kelemahanku, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku masuk dalam tempat kudus-Mu dan ku temukan penyediaan-Mu. Kau naungiku di setiap waktu. Kau termulia, Abba. Mari kita nyanyikan kembali dari awal. Bapa yang penuh kasih, yang selalu setia, beri yang terbaik. Bapa yang penuh cinta, Kau pelihara. meski aku pinta. Abba, ku memanggil-Mu Bapa, sumber kasih sempurna, Kau selalu ada. Segenap hatiku kan menyembah-Mu, segenap jiwaku kan memuji-Mu. Ya Tuhan, dalam kelemahan kami, anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Saya undang Alberta untuk kembali berdiri, kita mau sambut firman-Nya pagi ini. Tempat kudus-Mu dan ku temukan penyediaan-Mu.
sumber kasih sempurna, Kau selalu ada, oh Aba. Terima kasih Tuhan, kami dilayakkan menjadi anak-Mu, boleh memanggil-Mu Bapa. Sumber kasih sempurna, Kau selalu ada. Segenap hatiku kan menyembah-Mu, segenap jiwaku kan memuji-Mu. dalam kelemahanku. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku masuk dalam tempat kudus-Mu dan ku temukan penyediaan-Mu. Kau yang termulia, segenap hatiku kan menyembah-Mu Bapa. Segenap hatiku kan menyembah-Mu. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Kan memuji-Mu dalam kelemahanku. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku masuk dalam tempat kudus-Mu dan ku temukan penyediaan-Mu. Kau naungiku setiap waktu. Kau termulia, Aba. Sungguh, inilah pengakuan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang termulia, Engkau yang terindah, Engkau yang termanis di dalam hidup kami. Kami datang di hadapan-Mu saat pagi hari ini dengan membawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Sebab Tuhan Yesus itu baik, bahwasannya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Dan mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi saat pagi hari ini untuk kami belajar akan firman-Mu. Mari Roh Kudus berikan kepada kami hati dan telinga seorang murid yang mau diajar, dididik, dibentuk dan dinasihati oleh firman-Mu. Dan urapi setiap hati kami menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang siap untuk menerima taburan benih firman-Mu. Roh Kudus, Engkau juga urapi hamba-Mu. Jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Biar setiap perkataan pernyataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Tuhan saja. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap belajar firman Tuhan pagi hari ini. Bersama-sama kita katakan, amin. Yuk kita kasih tepuk tangan dulu yuk yang meriah buat Tuhan. Oke, sebelum duduk, coba tengok kiri. Tengok kanan, bilang, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Kalau sudah boleh silakan duduk. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan boleh katakan shalom. Selamat pagi semuanya, bagaimana kabarnya? Luar biasa, kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kabar kita juga harus selalu luar biasa. Oke. Hari ini saudaraku saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema Yesuslah kekuatanku, ya. Tuhanlah kekuatanku. Saudara, kalau saya tanya kepada saudara, apakah saudara sungguh-sungguh menjadikan
Yesus sebagai Tuhan yang menjadi sumber kekuatan di dalam hidupmu? Saya percaya saudara langsung jawabnya, amin ya. Tapi hari ini kita mau cross check saudaraku ya. Hari ini kita coba mau gali firman Tuhan. Benar enggak kita sudah menjadikan Tuhan Yesus sebagai sumber kekuatan di dalam hidup kita? Kita mau lihat kebenaran firman Tuhan. Oke, boleh lanjut multimedia. Kita akan lihat natsnya saudaraku. Dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 48 sampai 51. Untuk mempersingkat waktu saya akan baca ayat-ayat ini. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Lalu Daud berlarilah mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia, dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Saudara, saya percaya sejak saudara masih sekolah minggu, pasti sudah dengar cerita ini, betul ya? Goliat versus Daud. Goliat yang tinggi besar. Goliat seorang raksasa yang begitu besar melawan Daud yang Alkitab bilang pipinya saja masih kemerah-merahan. Betul? Saudara, cerita ini menceritakan ketika itu orang-orang Israel ditantang oleh orang-orang Filistin, dan tampillah seorang pahlawan dari Filistin yang begitu besar, begitu tinggi, diestimasi tingginya 3-4 meter. Menantang barisan Israel, mengata-ngatai orang-orang Israel. Seperti minum obat saudaraku, pagi dan sore, sehari 2 kali gitu ya. Setiap hari, sehari 2 kali, pagi dan sore. Tiap hari mereka menantang, mereka mengata-ngatai orang-orang Israel, mengata-ngatai Allahnya orang Israel. Tapi saudaraku, Alkitab menceritakan tidak ada dari seorang Israel pun, termasuk saat itu rajanya orang Israel yang bernama Saul, tidak berani untuk menghadapi Goliat. Saya mau bilang saudaraku, dalam kehidupan kita, oke boleh lanjut multimedia ya, boleh tampilkan. Seringkali di dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan izinkan kita harus berhadapan dengan raksasa kehidupan. Ada masalah, ada pergumulan, ada persoalan. Bukan kecil, besar. Bahkan tidak sedikit Tuhan izinkan kita mengalami sakit penyakit. Bukan panu, tapi mungkin kanker, mungkin penyakit yang mematikan. Terminal penyakit terminal. Saya mau katakan saudaraku, ada banyak orang yang sering kali Tuhan izinkan harus berhadapan dengan Goliat, dengan raksasa kehidupan, dengan persoalan dan tantangan yang begitu besar. Persoalannya saudaraku, bagaimana respon kita? Saya melihat saudaraku ada begitu banyak orang yang sekalipun mereka mengatakan bahwa mereka menjadikan Tuhan Yesus sebagai kekuatannya, tapi memilih sama seperti orang-orang Israel kebanyakan. Waktu mereka berhadapan dengan Goliat kehidupan mereka, justru mereka menjadi takut. Mereka menjadi khawatir. Mereka akhirnya menjadi kecut hati, tawar hati. Dan akhirnya mereka memilih untuk tidak berani berbuat apa-apa. Menyerah dengan keadaan mereka. Bahkan kalah sebelum berperang. Saya mau katakan saudaraku, yuk kita belajar menjadi pribadi yang berani seperti Daud.
Alkitab bilang pipinya saja masih kemerah-merahan. Yang menunjukkan Daud pada saat itu masih kecil. Dia datang ke medan peperangan bukan dengan maksud tujuan untuk berperang. Tapi hanya untuk antar bekal kakak-kakaknya. Tapi waktu dia dengar orang Filistin itu, Goliat mengata-ngatai Allahnya orang Israel. Dia berani untuk menghadapinya. Dia berani untuk menantangnya kembali. Saya mau katakan saudaraku, kalau saudara dan saya sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sumber kekuatan dalam hidupmu. Apapun hari ini, mau harga minyak naik secara otomatis ya. Kalau harga bensin naik, kangkung yang ditanamnya nggak pakai bensin tetap naik saudaraku ya. Harga emas udah nggak terkendali, dolar mungkin juga nanti naik. Ya, segala sesuatunya persoalan ekonomi kita semakin sulit. Saya mau bilang saudaraku, percayalah kita punya Tuhan sebagai sumber kekuatanmu. Kalau kita sungguh-sungguh menjadikan dia Tuhan sumber kekuatan kita, biar kita memilih seperti Daud, punya respon untuk berani menghadapi setiap tantangan, persoalan, masalah yang terjadi dalam hidup kita. Oleh itu hari ini kita coba mau gali dan pelajari apa sih buktinya ya. Orang yang menjadikan Tuhan sumber kekuatannya. Orang yang menjadikan sumber kekuatan dan pertolongan dalam hidupnya. Yang pertama saudaraku lihat ayat 45. Firman Tuhan bilang begini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lebing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudaraku, Daud datangi orang-orang Filistin, datangi Goliat dan dia tantang balik. Dia bilang, engkau mendatangi aku dengan pedang, dengan lebing dan tombak. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Ini artinya apa saudaraku? Saya sudah tulis di sana ya. Artinya bahwa Daud selalu melibatkan Tuhan. Daud selalu mengandalkan Tuhan. Daud selalu bawa serta Tuhan di dalam hidupnya, di dalam segala hal, di dalam segala perkara. Amin. Saya mau tanya sama saudara, bagaimana dengan kita? Kalau saudara bilang tadi, saya menjadikan Tuhan sumber kekuatan. Coba dengan jujur ya, jangan ada dusta di antara kita. Tadi pagi udah doa belum? Coba tanya sebelahnya, tadi pagi udah doa belum? Ah Pak Pendeta, ini kan mau ke gereja, di gereja juga nanti berdoa. Kalau besok, Pak Pendeta tiap hari juga kerja, bawa mobil, bawa motor, naik kendaraan biasa Pak Pendeta. Justru saudaraku, karena kita terbiasa. Karena sesuatu yang sudah rutinitas, seringkali kita alpa bawa serta Tuhan. Kita lupa sertakan Tuhan dan andalkan Tuhan. Makanya tidak aneh saudaraku kalau kita ada dalam arena kegagalan, ada dalam arena kejatuhan. Kenapa? Karena kita tidak selalu menyertakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Saudaraku, Daud sekali lagi ya, datang menghadapi Goliat, dia tidak datang dengan pedang dan membawa tombak dan lembing, tidak membawa senjata perlengkapan perang, tetapi dia datang dengan membawa nama Tuhan. Artinya saudaraku, Daud datang bersama-sama dengan Tuhan. Saya mau bilang saudaraku, kalau saudara setiap hari, setiap waktu bawa serta Tuhan dalam hidupmu, engkau tidak berjalan sendiri. Engkau bersama-sama dengan Tuhan. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Amin. Saudara, saya mau menceritakan sebuah kesaksian saudaraku. Gereja kami, gereja yang ada di perbatasan antara Jakarta Barat dengan Kota Tangerang. Di daerah yang cukup hijau lah begitu ya. Bukan hijau tanamannya saudaraku ya, hijau daerahnya gitu, saudara ngerti lah ya gitu ya.
Kami tuh udah bosen saudaraku yang namanya dihancurin, disambitin, lagi ibadah begini nih, tiba-tiba prang kaca pecah semua gitu ya. Genteng hancur semuanya gitu karena disambitin orang. Sampai kami pernah dibakar pernah gitu ya. Pokoknya kami pernah disegel gerejanya, pokoknya udah bosen deh saudara ya. Gereja ini sudah sekian puluh tahun dari pembina saya turun ke saya. Memang sejarahnya gereja itu awal muasalnya adalah rumah papa saya begitu ya. Jadi kebetulan papa itu punya tetangga persis sebelah rumah seorang pendeta GBI di Petamburan. Jadi akhirnya si papa kasih pinjem tempat untuk bikin ibadah. Ternyata dijadikanlah gereja Bethel Indonesia begitu ya di daerah Tangerang itu, di daerah Poris saudaraku. Singkat cerita saudaraku, akhirnya generasi berikutnya saya yang jadi gembala di sana. Tuhan taruh sebuah visi besar dalam hati saya. Kamu lihat dulu kamu anak sekolah minggu di sini. Sekarang kamu jadi gembalanya. Nanti nggak dapat berapa puluh tahun yang akan datang. Mungkin entah siapa yang jadi gembalanya. Tapi rumahku ini izinnya berantakan. Selalu dipermasalahkan, selalu dipersoalkan. Bayangin waktu itu saya masuk udah 26 tahun apa hampir 30 tahun lah gitu saudara. Masih saya dipanggil ke kantor kelurahan, di sidang saudaraku. Di hadapan banyak orang begitu ya, para tokoh-tokoh agama yang bersorban-sorban begitu ya. Teriak-teriak, tutup. Waduh udah ampun begitu ya. Ini bukannya baru loh, kalau misalnya baru buka sih oke lah gitu ya. Ini udah 26 tahun gitu loh, udah hampir 30 tahun. Orang aja udah dewasa begitu ya. Tapi saya kembali lagi saudaraku. Saya berjalan dalam nama Yesus. Dan saya percaya, saya bukan sendiri. Saya berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tahu gak saudara? Setelah 10 tahun. Sekali lagi ya, garis bawahi. 10 tahun. Kemudian tembus IMB-nya saudaraku. IMB rumah ibadah. Saya sendiri saudaraku waktu terima itu IMB saudaraku. Sampai kayaknya gak percaya gitu. Ini bener sampai saya buka gitu ya. Fungsi kegiatan rumah ibadah. Ya Tuhan saya bilang. Sekali lagi saudaraku. Kalau engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab itu jadikan Tuhan sebagai sumber kekuatanmu. Apa itu? Libatkan Tuhan, andalkan Tuhan dalam setiap apa yang engkau kerjakan. Kalau Tuhan berjalan bersama-sama dengan engkau, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang mengerti boleh bilang amin. Saudaraku, oleh sebab itu Daud punya satu keyakinan bahwa Tuhan menyertai dia. Sehingga dia berani berkata kepada Goliat, hari ini juga Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Daud gak bilang saudaraku, nanti besok ya, nanti lusa ya, kamu diserahkan ke dalam tanganku. Enggak, Daud yakin Goliat akan sama nasibnya seperti salah seekor binatang buas yang pernah dia kalahkan dan pernah dia bunuh. Dia yakin karena dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Oke, boleh lanjut multimedia. Saudaraku, ini hal yang pertama saudaraku yang saya jumpai bagaimana ciri dari orang yang sungguh-sungguh menjadikan Yesus sumber kekuatannya. Dia selalu melibatkan Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Yang kedua, coba kita lihat saudaraku. Ayat 36-37 ya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudaraku dengar ya, waktu orang-orang Israel melihat Goliat, apa yang mereka lihat? Aduh, ini raksasa besar. Tidak mungkinlah kami bisa mengalahkannya. Siapalah aku hanyalah belalang, diinjak mati. Itu kan, makanya mereka takut, gentar,
tawar hati, nggak berani. Walaupun orang Filistin menantang mereka berhari-hari. Tapi beda loh saudara. Waktu Daud pandang Goliat, Daud punya perspektif, punya respon, cara melihat yang berbeda. Justru dia melihatnya apa? Ini orang yang tak bersunat, ini kurang ajar, ini dia mengata-ngatai Allahnya orang Israel. Dia justru punya respon yang berbalik saudaraku. Ya, dia menganggap bahwa Daud adalah pribadi yang diurapi Allah. Orang yang menerima kasih karunia Allah. Orang yang dicintai Tuhan. Sedangkan Goliat orang yang tidak bersunat. Orang yang tidak menerima pengurapan Tuhan. Orang yang tidak dikasihi Tuhan. Sehingga Daud punya satu keyakinan. Nasibnya sama seperti salah seekor binatang buas yang pernah dia kalahkan dan dia bunuh. Hal yang kedua saudaraku. Bagaimana kita menjadi pribadi yang punya ciri, tanda bahwa kita adalah pribadi yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kita sama Tuhan, menjadikan Tuhan sumber kekuatan kita. Ketika kita sungguh-sungguh saudaraku, punya perspektif, punya cara pandang, punya cara melihat yang selalu positif. Amin. Waktu engkau berjumpa dengan persoalan, masalah, jangan langsung ngelihat masalahnya gede. Sehingga akhirnya kita menganggap diri kita, aduhlah siapa aku gak bisa, aku gak tahu, aku gak bisa. Kayaknya kita ini kecil, bahkan akhirnya Tuhan juga jadi kecil. Dan kita kalah, tawar hati, kecut hati. Saya mau bilang saudaraku, yuk miliki perspektif yang positif. Perspektif yang membangun jiwamu. Daud memiliki satu keyakinan. Kalau Tuhan dulu pernah tolong dia. Lepas dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia punya satu keyakinan yang sama. Tuhan yang sama juga akan melepaskan dia dari tangannya orang Filistin. Dari tangannya Goliat. Saya mau tanya sama saudara. Jawab ya. Siapa di sini yang tidak pernah ditolong Tuhan? Ada? Yang tidak pernah punya pengalaman, tidak pernah punya kesaksian. Tuhan menolong dalam hidupmu. Ada? Enggak ada ya. Artinya Tuhan pernah menolong saudara. Betul? Kalau saudara tanya sama saya, bisa sampai ntar malam saudaraku ya. Saya cerita nggak habis-habis saudaraku. Bagaimana Tuhan yang hebat menolong hidup saya, menyelamatkan hidup saya. Dan saya percaya saudaraku, kalau dulu Tuhan tolong saya, hari ini, besok juga Tuhan pasti tolong saya. Amin. Karena itu mari saudaraku, yuk jadikan Yesus sebagai sumber kekuatanmu. Jadikan Tuhan sumber kekuatanmu. Ketika engkau sungguh-sungguh memiliki perspektif yang positif. Engkau percaya Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kasihnya, kuasanya, anugerahnya tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Daud punya satu keyakinan. Kalau Tuhan tolong dia kemarin, hari ini juga dia pasti akan ditolong Tuhan. Ya, oke, coba lanjut multimedia. Ini ada satu ayat, pasti saudara pernah baca ayat ini ya, bahkan ini menjadi sebuah pujian yang sangat terkenal di Gereja Bethel Indonesia ya. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara, tahu gak ceritanya nih? Hah? Ceritanya nih saudara ya. Ada seorang ibu melahirkan seorang anak. Ini disclaimer dulu ya. Ini zamannya sebelum Masehi, ya. Jadi jangan bilang kenapa nggak disesar aja Pak? Nggak ada. Pada zaman itu belum ada gitu ya.
Jadi saudaraku, ini anak lahirnya sungsang. Entahlah bokongnya duluan, apa kakinya duluan begitu ya. Nggak dijelaskan, tetapi yang jelas lahirnya sungsang. Lahirnya susah sekali. Singkat cerita saudaraku, akhirnya lahir juga itu anak. Dalam segala penderitaan, kesakitan, kesukaran yang dialami oleh mamanya. Begitu itu anak keluar, itu anak nggak ngerti apa-apa, tapi tiba-tiba langsung disumpahin sama emaknya. Aku kasih nama engkau Yabes. Apa artinya? Kesakitan, kesukaran, penderitaan, malapetaka. Pokoknya yang sial-sial dah, yang jelek-jelek dah. Semua nempel di situ. Malah sekarang banyak orang namanya Yabes ya. Ya. Coba kalau kita jadi Yabes saudaraku, jadi anak ini, apa yang ada dalam persepsi kita? Ya udahlah Pak, emang udah begini nasib saya. Udah dari sananya, dari engkong saya punya engkong, udah begiono. Ya saya juga ya begini. Enggak, saya mau bilang enggak begitu saudaraku. Ya, ada begitu banyak orang yang sudah punya konsep kekeliruan yang begitu dalam kehidupannya bahwa dia pikir bahwa Tuhan tidak sanggup untuk mengubah, Tuhan tidak sanggup untuk berperkara yang besar dalam hidupnya. Perhatikan baik-baik saudaraku, apakah Yabes terima nasibnya bahwa hidupnya sejak dari lahirnya sudah ditentukan untuk menderita dalam kesukaran, dalam kesialan, dalam malapetaka? Enggak, dia enggak terima itu saudaraku. Ayat 10 bilang apa? Dan Yabes berseru kepada Allah Israel katanya. Apa? Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan, kesialan, malapetaka, kesukaran hidup, penderitaan tidak menimpa aku. Amin. Dan yang luar biasa ya, perhatikan bagian terakhirnya. Apa? Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. Jadi hari ini saudaraku saya mau bilang, apapun tantangan, persoalan, penderitaan yang engkau alami, jangan bilang gitu ya. Sudah Pak, ini mah memang sudah takdir saya Pak. Udah dari sononya Pak, ciong Pak, ciong. Emang ini Tuhan udah kasih saya model kayak begini suaminya Pak. Emang udah ini saya punya istri modelnya kayak begini. Udah ciong dari sononya. Enggak. Saya mau bilang saudaraku ya, jangan punya persepsi kayak begitu. Miliki perspektif cara pandang yang positif yang membangun imanmu bahwa Tuhan sanggup untuk lakukan perkara yang besar di dalam hidup kita. Amin. Yabes berdoa, Yabes berseru kepada Allah dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. Ini apa? Saya mau bersaksi ya, saya mau menceritakan. Tapi mohon maaf nih, kata-katanya sedikit ada kasar gitu ya. Jadi saya ini saudaraku cucu Tongsua, import dari Cungko langsung. Ya, jadi ama saya itu asli gitu, dari ama akong tuh benar-benar asli dari Cungko. Dari katanya, soalnya saya juga belum ke sana. Dari Hokkien ya, Hokkia. Di bawahnya Hokkien katanya gitu ya. Tapi masih provinsi Yunnan gitu saudara, di Cina Selatan. Jadi mereka ceritanya mereka punya anak sebagian ada di Cungko masih, sebagian lagi lahir di Indonesia. Dan papa saya lahir di Indonesia, di Jakarta saudaraku ya. Jadi saya cucu masih deket gitu. Dan ini ada satu tradisi saudaraku yang dibawa dari daerah sana. Sampai kepada turun ke anak-anaknya, sampai kepada cucu-cucunya, dan sampai kepada cicit-cicitnya sekarang. Satu budaya, mohon maaf ya, ngomongannya kasar. Apa itu? Mohon maaf, yaushu. Tahu dong? Artinya mati lu muda-muda. Itu mulut saudaraku, aduh loncernya minta ampun. Saya tuh kalau sudah ngumpul sama sepupu-sepupu gitu ya, sama saudara-saudara dari papa, itu kuping saya weng gitu. Itu aduh panasnya minta ampun gitu ngedengerin ngomongan mereka. Lu mah yausyu, ya ampun.
Orang tua maklum ya Yausiu. Ya ampun Tuhan, lu ngatain malu. Itu mulut kayaknya udah loncer bener. Dia gak sadar saudara. Mereka gak sadar bahwa itu sudah ditangkap sama iblis. Jadi kutuk turunan. Jadi dari akong saya saudaraku, dari akong saya. Tidak pernah dia ngelihat cucu. Tidak pernah. Jadi konon katanya ya, yang disebut dengan Yausiu itu bukan hanya mati muda. Tapi mati sebelum lihat cucu. Dan akong saya nggak pernah lihat cucu. Jadi dulu kami dipanggil semua nih ya. Saya 3 bersaudara laki-laki semua ya. Koko, saya dan adik kembar saya. Kemudian ada sepupu-sepupu. Nih lihat nih, ini akong. Ada sebuah foto hitam putih. Fotonya juga teman satu lagi zaman dulu gitu ya. 1 biji. Ini akong. Ini akong, yang nggak tahu orang dia mati tahun 50-an, kita orang belum lahir gitu ya. Kita orang lahir tahun 70-an, dia udah mati tahun 50-an, mana kita tahu gitu. Oh ya, ini akong. Sekarang saudaraku, saya punya anak 3 perempuan. Koko saya punya anak 2 laki-laki. Adik saya punya anak 2 laki-laki. Kami kalau lagi Sinsia kumpul ya, lalu kami panggil itu anak kami, keponakan-keponakan, sini kumpul-kumpul, lalu kami ambil foto. Ini akong. Kenapa? Karena orangnya mati sebelum kami menikah. Yang paling tahu cuman istri saya, muka papa saya gitu. Jadi sebelum kami menikah, istri saya sudah mau menikah dengan saya. Tiba-tiba papa saya meninggal begitu ya, kena tumor otak gitu ya. Jadi akhirnya yang kenal cuma istri saya. Yang lain mantunya pacaran aja belum pada saat itu gitu. Apalagi punya anak. Belum ada yang kenal, belum ada yang tahu. Jadi kami panggil, ini akong. Karena dia meninggal sebelum lihat cucu. Saya waktu lihat begitu, ini gak bener nih saya bilang. Ini kutuk ini. Ini udah ditangkap iblis nih saya bilang. Ini jangan main-main nih saya bilang. Dan saya berseru sama Tuhan seperti Yabes. Supaya nanti cucu saya jangan kasih lihat gitu ya. Cuman nih anak-anak saya panggil, lihat nih ini akong. Muka saya gitu, gitu ya. Jangan gitu saudara ya, bahaya. Dan saya percaya ketika saya berseru dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. Yuk miliki perspektif yang positif, perspektif yang membangun. Sebab Tuhan sumber kekuatan dalam hidup kita. Amin. Dan yang terakhir, yuk kita lihat ayat berapa tuh? 17 ya. Ayat 47. Dan supaya segenap jemaat itu tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudaraku, perhatikan baik-baik dari cerita ini. Orang-orang Israel ditantang oleh orang Filistin berhari-hari, sehari 2 kali. Tidak ada yang berani tampil. Tapi tadi kita sudah dengar ceritanya ya. Tapi tiba-tiba Daud menantang Goliat. Dan singkat cerita, hanya dengan lembing, tanpa pedang di tangan, dia membunuh Goliat. Ketika Goliat jatuh saudaraku, Daud datangi Goliat lalu diambilnya pedang Goliat. Sekali lagi ya, pedang Goliat yang diambil. Lalu dipancungnya kepala Goliat kayak main golf. Cok! Dengan gelinding ke kepalanya. Tung 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 gitu ya. Begitu orang Filistin melihat pahlawannya mati, maka larilah mereka. Lalu begitu orang Israel melihat orang Filistin lari, dikejarlah sama orang Israel. Singkat cerita orang Israel menang. Dalam peperangan itu orang-orang Filistin mengalami kekalahan besar habis-habisan. Pahlawannya siapa? Daud. Idolnya siapa? Daud. Iya kan? Bintangnya siapa? Daud. Tapi Daud bilang apa? Tuhanlah yang menyelamatkan. Karena tangan Tuhanlah, Tuhan menyerahkan pertempuran ini kepada kita. Daud nggak pernah ambil kemuliaan untuk dirinya.
Tapi semua kemuliaan dikembalikan untuk Tuhan. Saya mau bilang, orang yang sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sumber kekuatannya, dia selalu hidupnya memuliakan Tuhan. Cerita hidupnya bukan tentang dirinya, tapi cerita tentang Tuhan. Amin. Di sini nggak ada, di Polris, di tempat saya. Dulu, waktu masih kere, jalan aja, nunduk ke bawah. Nggak berani lihat orang. Ada gopean lumayan buat jajan. Jalannya nunduk. Begitu diberkati, begitu sukses, kaya raya, berduit, jalan aja dongak. Siapa lu? Siapa gua? Sampai kesandung saudaraku. Saya mau bilang saudaraku, ada begitu banyak orang hanya baru pencapaian kecil. Baru hebat menjadi orang-orang yang diberkati, baru sukses dalam kemenangan-kemenangan kecil. Sudah unjuk gigi, unjuk busung dada, tulak pinggang, tulak ketek mungkin gitu ya. Bukan tulak pinggang lagi. Udah sombongnya minta ampun. Saya mau bilang saudaraku hari ini, yuk kalau engkau sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sumber kekuatanmu, engkau harus menyadari bahwa semua kemenangan-kemenangan kita, apa yang engkau dapat, apa yang engkau capai, apa yang engkau miliki hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Amin. Ceritakan semuanya itu tentang kemuliaan nama Tuhan. Ya, Daud menceritakan segala yang diperbuat dan kemenangan-kemenangannya adalah cerita tentang Tuhan. Daud adalah pribadi yang selalu memuliakan Tuhan. Saudaraku, kalau saudara pelajari Alkitab di dalam Tawarik, saudaraku, waktu Daud punya satu kerinduan, waktu istananya, rumahnya Daud jadi. Daud berpikir, sementara aku tinggal di rumah yang begitu indah, istana yang begitu megah, tapi dia melihat tabut perjanjian Allah hanya ada di sebuah kemah. Dan Daud membuat sebuah kegerakan revolusioner dengan apa? Bikin rumah buat Tuhan. Tapi Tuhan bilang, gak boleh kamu yang bikin, sebab tanganmu penuh dengan darah. Nanti putramu yang bikin. Apakah Daud berdiam? Enggak. Dia persiapin emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, besi untuk barang-barang besi, kayu untuk barang-barang kayu, dan semua segala hal, batu-batu yang indah-indah dia persiapkan untuk pembangunan bait suci itu. Dan dia berkata sama orang-orangnya, pekerjaan ini memang pekerjaan besar. Tapi dia bilang semua ini hanya untuk Tuhan. Enggak pernah tuh ya dia bilang nanti tolong ya. Bilang tulis di depannya bikin prasasti. Inilah bait suci. Made in Daud bin Isai. Enggak pernah. Betul? Daud enggak pernah suruh orang untuk taruh namanya di bait itu. Daud melakukan perkara yang begitu besar, begitu luar biasa, terobosan yang begitu luar biasa, tapi semua bercerita tentang Tuhan. Hari ini saya mau ingatkan kalau saudara jadi pribadi yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, menaruh harapanmu kepada Tuhan, sungguh-sungguh engkau menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatanmu. Saya mau bilang saudaraku, yuk selalu muliakan Tuhan dalam hidupmu. Apa yang kau perbuat, apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan, semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya jujur saudaraku ya, kadang-kadang saya sedih loh ya. Bukan kalau orang Kristen biasa sih oke lah gitu. Kadang-kadang sampai pendeta-pendeta, mana pendeta-pendeta yang punya nama besar lagi ya, yang biasanya bikin gitu ya. Wah, ngasih pemberian, ngasih nasi bungkus, itu kameranya dari atas, dari bawah, dari timur, dari barat. Wah, kalau bisa dari sorga mungkin gitu ya, disorot kali ya. Saya juga bingung gitu ya. Padahal Alkitab bilangnya apa saudaraku? Kalau tangan kanan memberi, apa? Tangan kiri nggak usah tahu. Saya pengen tanya sama saudara ya. Dengan logika nih. Bisa nggak kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu? Bisa nggak? Dengan logika. Hah? Nggak bisa dong, orang otaknya satu.
Nggak bisa. Betul? Orang otaknya satu kok. Emang bisa Anda melakukan sesuatu tanpa dari perintah otak? Enggak. Kalau kaki kanan melangkah, kaki kiri pasti tahu dong. Ikutin gerakannya kan? Tapi kenapa Tuhan suruh kita kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu. Tuhan mau supaya kita melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang mulia. Nggak usah cerita-cerita kepada orang. Biar pemberianmu yang tersembunyi itu diberkati oleh Bapamu yang di sorga. Dan Tuhan memberkati hidup kita yang tersembunyi itu. Amin. Biar hari ini saudaraku melalui kebenaran firman Tuhan ini. Yuk, Tuhan mau ingatkan kita. Seringkali dalam kehidupan kita Tuhan izinkan kita harus bertemu dengan raksasa kehidupan. Ada persoalan besar, ada masalah, ada sakit penyakit yang harus kita hadapi. Kalau engkau sungguh-sungguh menjadikan Yesus sumber kekuatanmu, jangan takut. Jangan tawar hati. Jangan engkau menjadi orang-orang yang akhirnya lari dari kenyataan. Yuk, belajar seperti Daud, berani menghadapinya. Dan hari ini kita lihat ada 3 tanda, 3 ciri orang yang menjadikan Tuhan sumber kekuatan dalam hidupnya. Yang pertama, dia selalu melibatkan Tuhan. Dia nggak berjalan dengan kemampuannya sendiri. Dia tidak mengandalkan pengalamannya sendiri. Tapi dia selalu bawa serta Tuhan di dalam segala aspek hidupnya. Amin. Yang kedua, yuk miliki perspektif cara pandang yang positif. Tuhan selalu menyertai kita. Kalau Tuhan dulu tolong kita, kalau dulu Tuhan pernah selamatkan kita, maka Tuhan yang sama juga hari ini pasti akan menolong kita. Pandang masalahmu seperti Daud memandang Goliat. Jangan engkau pandang seperti orang-orang Israel. Aduh, ini terlalu besar, mana mungkin, siapa aku ini? Cacing yang digiles-giles hancur. Nggak, kita singa dari Yehuda bersama dengan Yesus. Kita cakap untuk melakukan perkara-perkara besar. Amin. Masalah-masalah kita boleh ada, tapi kita harus menjadi pribadi yang berada di atas masalah. Pandang masalahmu kecil sebab kita punya Tuhan yang besar. Ya, dan percaya Tuhan kita tidak pernah berubah. Dahulu, hari ini, besok sampai selama-lamanya. Tuhan tetap sama. Kalau dia kuasanya dan kasihnya tidak pernah berubah, dia pasti akan menolong kita. Bahkan yang ketiga, yuk, tanda orang yang selalu menjadikan Tuhan sumber kekuatannya. Dia selalu memuliakan Tuhan. Apapun pencapaianmu, apapun yang engkau miliki hari ini, dalam segala berkat yang Tuhan percayakan, selalu muliakan Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang sombong, jangan jadi orang yang tinggi hati. Biar kita sadar dan senantiasa mengerti bahwa semua itu hanyalah anugerah dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita angkat satu buah pujian. Saya undang pemain musik. Saya mohon maaf jemaat, sebelum selesai ibadah, selesai khotbah ini saya langsung jalan. Sebab saya harus melayani lagi di daerah Poris. Dan ini Tangerang lagi acak-acakan ya. Karena hujan besar, banyak daerah yang banjir ini di Tangerang. Katakan pujian ini, ku tak membawa apapun juga. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang di dunia. Oh, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Yuk kita bagi berdiri bersama-sama. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa,
hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapak, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama belajar akan firman-Mu. Kami percaya di tengah-tengah dunia yang sedang tidak baik, di tengah tantangan dunia yang semakin besar, kami tahu kami tidak berjalan sendiri, tetapi ada Tuhan Yesus bersama dengan kami. Engkau Allah Immanuel menyertai kami. Oleh karena itu biarlah Tuhan sungguh kami menjadikan Engkau satu-satunya sumber kekuatan dalam hidup kami. Kami mau selalu melibatkan Tuhan, bawa serta Tuhan, mengandalkan Tuhan, menaruh harapan sama Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kami. Sekalipun kami biasa melakukannya, kami mau selalu berdoa, bawa serta Tuhan, supaya langkah kehidupan kami penuh dengan keberhasilan karena Tuhan memberkati. Bahkan yang kedua, ajar kami memiliki sebuah perspektif, cara pandang yang benar, cara pandang yang positif, yang membangun iman kami. Sekalipun kami harus berhadapan dengan persoalan besar, tantangan besar, kami percaya semua persoalan masalah kami kecil karena kami punya Tuhan Yesus yang sangat besar, yang maha kuasa, yang sanggup tolong kami. Dan kesetiaan-Mu Tuhan, kalau Tuhan dulu tolong kami percaya juga sekarang Tuhan pasti tolong kami. Terima kasih Tuhan, bahkan Tuhan ajar kami supaya kami selalu memuliakan nama Tuhan. Semua keberhasilan, semua pencapaian yang kami miliki, semua apa yang kami dapat, yang kami peroleh, biar itu semua kami meninggikan nama Tuhan, bukan untuk kesombongan dan kecongkakan diri kami. Terima kasih Tuhan, mari Engkau memberkati umat-Mu, Engkau meteraikan firman-Mu, boleh menjadi sebuah rema yang hidup di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya diberkati firman Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Katakan, Amin. amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya yakin kita semua diberkati oleh firman Tuhan pagi ini. Saya atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Haryanto. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekarang kita mau siapkan persembahan kita. Saya undang yang bertugas untuk maju. Dan nanti minta tolong Saudari Amel untuk mimpin kita dalam doa persembahannya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kami sekali lagi bisa bersekutu di sini. Terima kasih untuk pujian-pujian yang bisa kami naikkan, dan terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah dibagikan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan yang mampukan kami untuk bisa memberikan dengan tulus dan penuh dengan sukacita. Tuhan juga berkati kedua pelayan-Mu pada pagi hari ini dengan berkat khusus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita juga diundang, kita lihat sama-sama untuk Warta Digital. Kita lihat videonya bersama.
Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Haryanto Winata yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Bapak. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Jemaat wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian kaum wanita pukul 10 pagi, Selasa 10 Maret 2026. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Carmelia Suryanto. Mari bergabung bersama kami dalam benteng doa GBI Alberta setiap Jumat pukul 10 pagi. Bukan hanya untuk jemaat Alberta, juga terbuka bagi umum. Mari Bapak Ibu bersama untuk saling menguatkan melalui doa-doa kita. Kaum muda diajak untuk hadir dalam komunitas Alberta Youth Team. Sabtu 14 Maret 2026 pukul 6 sore, firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudari Jerni Waruwu. Seluruh jemaat diundang untuk kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan, 15 Maret 2026 pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Leo Immanuel. Ibadah sekolah minggu diadakan bersamaan dengan kebaktian umum di lantai 3. Diharapkan para orang tua untuk dapat membawa anak-anak saat beribadah supaya anak-anak juga dapat mengikuti sekolah minggu. Seluruh jemaat diundang untuk hadir dalam kebaktian Paskah GBI Alberta Minggu 5 April 2026 pukul 10 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Carmelia Suryanto. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Cesia Lorencia tanggal 9 Maret, Ibu Lia Tania Teresia Komala tanggal 13 Maret, Saudara Philip Kurniawan tanggal 13 Maret. Tuhan Yesus memberkati. GBI Alberta akan mengadakan kembali Alberta Family Gathering pada Jumat 3 April 2026 di Inagro, Bogor. Biaya Rp275.000 sudah disubsidi. Ayo serga hadir pada Diaken Livi Handaya. Yuk kumpul di gereja pukul 7 pagi supaya kita bisa berangkat jam 8 pagi. Pendaftaran terakhir tanggal 29 Maret. Seluruh jemaat diajak untuk ikut ambil bagian dalam dana Paskah GBI Alberta. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui amplop atau transfer ke rekening GBI Alberta. Si Diakonia akan mengadakan Alberta Peduli. Yuk jemaat kita ikut ambil bagian dalam program Alberta Peduli kepada sesama. Satu paket Rp75.000. Bisa melalui amplop atau transfer ke rekening gereja. Mari kita segera bergerak karena akan dibagikan selambat-lambatnya 10 hari sebelum Idul Fitri. Terima kasih kepada Diaken Puryantini Handoko yang sudah mempersembahkan Rp100.000 untuk dana diakonia. Terima kasih juga kepada Ibu Esther Chong yang sudah mempersembahkan Rp200.000 untuk dana OTA dan Bapak David Hanata Rp200.000 untuk dana OTA. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang sudah mengembalikan perpuluhan tetapi namanya belum tercantum dalam laporan, dapat segera menghubungi Ibu Gembala. Jemaat Alberta tetap satukan hati. Kita berdoa bagi gereja, bagi bangsa, dan bagi semua pergumulan kita. Setiap malam jam 9, mari luangkan waktu untuk berdoa agar pemulihan terjadi bagi gereja kita dan bagi bangsa kita. Jangan bosan-bosan untuk mengajak dan mengingatkan seluruh keluarga, saudara, teman, dan siapapun juga untuk beribadah bersama di GBI Alberta. Bisa melalui WA, telepon, atau kunjungan. Tetaplah ikuti kegiatan-kegiatan gereja kita melalui warta digital yang dikirimkan melalui WA Group GBI Alberta. Oke, nanti juga yang
Bapak Ibu bisa lihat lengkapnya di Warta Digital ya, yang di WA Group, terutama untuk para pelayan supaya bisa mempersiapkan diri untuk pelayanannya masing-masing. Oke, itu aja. Apakah ada pengumuman tambahan? Nggak ada. Saya undang semuanya untuk kembali berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita, dan nanti doa berkat akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Kita katakan sekali lagi di ujung ibadah ini, hanya Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia, layak dipuji, disembah, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Ya Tuhan, hanya Kau yang layak terima pujian kami lewat lagu yang kami nyanyikan di tempat ini, dan juga lewat kesaksian hidup yang kami nyatakan di luar sana. Tuhan, kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk bisa melakukannya dalam hidup kami. Kami terus mengikut sertakan Engkau Tuhan dalam apapun pilihan, apapun keputusan yang kami buat. Kami juga mau terus punya cara pandang yang positif, karena kami tahu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang terus memimpin kami, karena Engkau satu-satunya sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah meneguhkan kami, sudah menguatkan kami, sudah menghibur kami, sudah menegur kami, dan kami mau lakukan firman ini di dalam hidup kami. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Haryanto, Tuhan pimpin juga di dalam perjalanannya ke tempat pelayanan berikutnya. Tuhan juga pimpin untuk setiap jemaatnya. Tuhan juga pimpin biar dimanapun Bapak Pendeta Haryanto melayani, di situ nama Tuhan Yesus dimuliakan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat saudara-saudari kami yang gak bisa hadir pagi ini dengan keperluan, dengan halangannya masing-masing. Kami percaya Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap memberkati mereka semua. Dan kami berdoa supaya di minggu yang akan datang, semua anak-anak-Mu bisa kembali hadir di tempat ini, memuji, menyembah-Mu, beribadah bersama di GBI Alberta. Tuhan, kami juga mau berdoa buat saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun di dalam minggu ini. Ada Cicesia, ada Lia, ada Philip. Kami percaya Tuhan sendiri yang memberkati secara khusus di hari ulang tahun mereka. Tuhan sendiri juga yang terus mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, sehingga untuk tahun-tahun yang akan datang pun mereka tetap berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan terakhir kami juga mau berdoa buat semua anak-anak-Mu yang beribadah pada hari ini, baik di gereja yang lebih kecil atau lebih besar, di tempat yang lebih nyaman ataupun lebih susah dari sini. Tapi kami percaya Tuhan tetap sama, Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap memberikan kekuatan buat semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami naikkan setiap doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati dan melindungi. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai
sejahtera. Ibadah selesai, selamat bersaat teduh dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai kita semua.